Shalom, selamat siang. Nama saya Yoila Riswanti, jurusan Teologi dari semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dampak iptek di lingkungan sosial masa kini. Jadi sebelum saya memaparkan tentang dampak iptek dalam kehidupan sosial di masa kini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan definisi dari iptek. Definisi iptek atau yang disebut ilmu pengetahuan teknologi adalah bagian dari segala konsep yang melahirkan kemajuan teknologi yang sedang berkembang di era zaman ini, yang dimana saat ini kita telah melihat keberadaannya. Teknologi canggih yang saat ini sedang dimanfaatkan itu berasal dari kemajuan ilmu pengetahuan. Semua perkembangan teknologi canggih bermula dari pemikiran manusia untuk mempermudah seluruh rangkaian aktivitas ataupun komunikasi melalui jaringan dan teknologi. Sampai manusia pun berhasil menciptakan berbagai penemuan baru akibat majunya ilmu pengetahuan di era zaman ini. Kemudian, dampak-dampak iptek dalam masyarakat sosial di masa kini terbagi atas dua bagian. Yang pertama, dampak positif atau hal yang baik, dan yang kedua, dampak negatif. Pertama, saya akan menjelaskan dampak positifnya. Dampak positif dari perkembangan iptek dalam masyarakat sosial. Pertama, dengan adanya teknologi berupa telepon genggam atau smartphone. Dengan adanya teknologi ini dapat memudahkan komunikasi dengan orang yang berada jauh dari kita, karena sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dengan orang atau keluarga yang jauh dari kita. Yang kedua, dengan adanya pula teknologi telepon genggam atau smartphone ini sangat membantu bagi anak-anak dalam membuat tugas-tugas mereka dengan menggunakan berbagai macam aplikasi maupun Google. Yang ketiga, sebagai bantuan dalam menyelesaikan tugas mereka dan juga membuka wawasan pengetahuan mereka ketika membaca artikel-artikel yang ada di Google maupun aplikasi lainnya. Yang keempat, saat ini bukan hanya melalui televisi untuk mendapatkan informasi dan melihat berita, namun saat ini mereka juga sudah menggunakan smartphone untuk lebih cepat mengetahui dan mendapatkan informasi terkait peristiwa-peristiwa apa yang terjadi di luar sana dibandingkan dengan yang ada di televisi. Yang kelima, berkembangnya iptek melalui pula smartphone mereka sudah berpenghasilan tanpa kerja keras. Mereka sudah bisa menawarkan barang dagang mereka di rumah ataupun kantor yang bisa dilakukan oleh kaum muda maupun kaum tua. Hal positif yang berikutnya yaitu berkembangnya iptek di dalam jemaat pula atau di dalam masyarakat terlihat pada penggunaan laptop dan LCD di dalam setiap ibadah di gedung gereja. Kemudian dampak yang terakhir, laptop dan LCD pun juga sudah bisa digunakan dalam proses pembelajaran guru-guru di sekolah. Selanjutnya, dampak negatif bagi kehidupan sosial dalam masyarakat di masa kini, yaitu pertama, keberadaan telepon atau smartphone di kalangan anak-anak menimbulkan permasalahan yang cukup besar, di mana biasanya digunakan untuk bermain game, dan permasalahan ini sangat berdampak buruk bagi anak-anak karena waktu belajar mereka akan terbengkalai dan juga dapat berdampak pada kesehatan mereka. Hal yang kedua yaitu orang-orang saat ini sudah lebih meluangkan waktu hanya untuk kesibukan bermain gadget, misalnya Facebook, Instagram, WA, dan lain sebagainya. Hal yang ketiga, dari anak sekolah atau mahasiswa yang sering menggunakan Google dalam mengerjakan tugas, di mana mereka bisa menyalin semua pokok pikiran yang ada di Google, dan mereka sudah bermasa bodoh tanpa mencari tahu secara pribadi dari pikiran mereka mengenai tugas yang diberikan guru maupun dosen. Dampak yang keempat yaitu
anak-anak yang di bawah umur tanpa pengawasan dari orang tua, mereka telah mengenal video-video seks. Hal yang kelima, adanya orang-orang yang menggunakan media sosial dengan tidak baik, di mana saat ini sudah terlihat orang-orang menggunakan media sosial sebagai wadah untuk meluapkan perasaan amarah atau emosional, menyinggung orang-orang yang sudah berbuat salah dan yang seharusnya tidak perlu dipublikasikan. Kemudian dampak yang terakhir yaitu pengaruh negatif melalui media sosial yang terjadi di masa kini, yaitu penyalahgunaan telepon genggam smartphone digunakan sebagai alat untuk melakukan perselingkuhan bagi orang-orang yang telah berumah tangga.